lagi di channelnya Sylvia Lim. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang emosian, marah-marah. Nah, mami-mami sekalian di seluruh dunia pasti pernah dong marah sama anaknya, baik itu karena masalah sepele atau masalah yang lainnya, baik itu cuma marah sekali, dua kali, ataupun sering marah sama anaknya. Nah, setelah mami marah nih, bahkan ada yang sampai teriak-teriakin anaknya, bentak-bentak ke anaknya, bahkan sampai diancam-ancam ataupun sampai dipukul anaknya. Lalu setelah melakukan hal itu, mami-mami sekalian merasa sangat-sangat menyesal, bahkan sampai bercucuran air mata. Padahal masalah yang bikin mami marah itu tuh cuma masalah sepele gitu loh. Pernah nggak mami di posisi seperti ini? Kalau mami pernah merasakan di posisi seperti ini, sebaiknya mami nonton. Siapa tahu mami tahu salah satu penyebab yang bikin mami marah seperti itu, dan mami bisa cari solusinya. Oke? Nah, semua poin-poin yang nanti bakal aku sebutin itu hanya berdasarkan pengalaman pribadiku aja. Bisa aja salah satu penyebabnya itu beda ya, Mam. Kan setiap manusia punya masalah hidupnya sendiri masing-masing ya, Mam. Jadi ini aku hanya sekedar sharing aja, kasih saran aja. Siapa tahu ada mami-mami yang berada di posisi seperti ini tapi bingung gitu dengan kondisinya dan berusaha mencari tahu nih gimana cara nyelesain permasalahannya ini. Oke? Jadi poin yang pertama adalah mami menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada anak. Kok bisa seperti itu ya? Misalnya contoh nih, anak mami nih GTM-nya parah gitu kan. Setiap kali makan hanya bisa makan 3-5 suap aja. Ini hanya contoh ya. Habis itu suatu hari mami nonton nih video di YouTube. Nah, di video ini disebutkan kalau anaknya ini juga GTM. Terus setelah buat menu makannya ini, anaknya habis 1 mangkok penuh gitu lah. Lalu mami berinisiatif lah, oh iya aku coba aja bikin menu seperti itu. Nah, setelah itu mami bikinlah menu ini berharap anak makan dengan lahap. Tapi kenyataannya bertolak belakang. Malah anaknya nggak mau makan sama sekali, ataupun hanya diicip-icip sedikit aja, terus anaknya nggak mau makan. Lalu mami merasa kecewa, karena mami merasa aku udah susah-susah nih buatin menu ini gitu kan. Terus setelah udah ku buat ternyata anaknya nggak suka. Ada rasa kekecewaan yang mendalam, karena mami udah menaruh ekspektasi yang tinggi sama anak. Gini aja loh, Mami tahu, mami harus sadar kalau anak mami itu memang biasanya makan porsinya sedikit seperti itu. Memang boleh berekspektasi dan berharap anak nantinya bisa makan secara normal gitu ya, bisa lahap makannya. Tapi itu nggak bisa terjadi hanya dalam 1 hari. Hari ini makannya beberapa sup, besoknya habis 1 mangkuk seperti yang mami nonton di video itu. Karena mami udah nonton video itu dan mami udah melihat, oh anak ini GTM dan menu ini berhasil di anak ini, tapi ternyata tidak berhasil di anak mam. Nah, dari situ mami merasa sangat-sangat marah. Karena kekecewaan itu akhirnya mami kesal lalu marah. Lalu akhirnya mami ngomel ke anaknya. Udah ngomel, mami coba lagi suapin, kasih pengertian lagi ke anaknya, tapi anaknya kekeh nggak mau makan. Akhirnya mami kesel, lalu mami cubit anaknya atau mami sentil dia supaya dia mau makan, tapi akhirnya nggak mau makan juga. Lalu akhirnya mami marah, mami bentak-bentak anaknya, mami tinggiin suaranya. Lalu akhirnya anaknya nangis, anaknya ketakutan, anaknya kesakitan karena dipukul, lalu anaknya gemetaran. Nah, pada saat mami melihat hal itu, tiba-tiba mami tersadar kembali. Seakan-akan pada saat marah mami itu seperti orang kesurupan gitu, nggak kayak biasanya gitu. Akhirnya di situ mami menyesal. Saking menyesalnya mami nangis dan minta maaf sama anaknya. Tapi hal itu terus berulang. Kenapa? Karena mami menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi sama si anak. Nah, untuk poin yang kedua itu adalah mami itu ringan tangan untuk memukul.
Jadi mami itu terbiasa pada saat emosi tangan mami spontan itu mukul. Ada yang pernah di posisi seperti ini? Biasanya hal ini bisa terjadi karena dari kecil mami udah biasa dididik dengan cara dimarah-marah, dibentak-bentak, bahkan dipukul saat melakukan kesalahan. Baik itu dipukul hanya dengan disentil, dicubit, ataupun langsung dipukul seperti itu. Ya, ataupun dipukul dengan alat-alat lain seperti gantungan baju atau mungkin dengan rotan gitu ya. Biasanya orang tua zaman dulu pakai barang-barang gitu kan, atau dipukul pakai lidi atau pakai ikat pinggang gitu ya. Nah, karena dari kecil mami merasakan hal ini dan sudah ditanamkan hingga mami remaja, akhirnya ini tuh udah termindset di pikiran mami kalau orang yang nakal atau buat salah maka harus dimarah, dibentak-bentak, bahkan sampai dipukul. Nah, hal ini bisa diubah, bisa mam, tapi memang agak sulit karena hal ini udah ditanamkan dari kecil sampai dia dewasa. Jadi ini kayak udah apa sih bahasanya, kayak udah mendarah daging gitu ya, kebiasaan ini. Tapi yang namanya kebiasaan itu bisa diubah. Nah, biar mami tahu apa sih dampaknya kalau kita sering marah sama pukul anak kita. Hal itu akan berimbas kembali ke diri kita. Jadi pada saat anak kecil kita sering marahin anak kita sering pukulin dia hanya karena masalah sepele yang sebenarnya bisa kita tegur baik-baik, tapi kita memakai cara yang salah. Dan pada saat nanti kalau mami udah tua, hal itu akan berimbas kembali ke mami. Pada saat mami tua, mami nggak sengaja tumpahin sesuatu, anaknya juga bakal bentak-bentak dan marah-marah ke maminya karena pada saat kecil sampai dia dewasa mami melakukan hal itu terus-menerus. Jadi itu jadi seperti sebuah kebiasaan yang buruk yang ditunjukkan dan diberikan kepada anak. Mami tahu sendiri kan, anak itu adalah pencontoh. Jadi anak itu akan mencontoh semua hal itu dan akan tersimpan di memorinya. Setelah itu anak akan melakukan hal yang sama. Makanya ada yang bilang kalau anak itu tuh kayak diri kita versi mininya gitu loh. Jadi anak itu mencontoh semua hal perilaku kita. Jika kita suka meludah, anak juga akan sering meludah. Jika kita sering berkata kotor, maka anak juga akan sering berkata kotor. Jika kita sering memukul, maka anak juga akan sering memukul. Itu dampak yang sangat buruk sekali buat anak. Dan untuk berubah itu sulit, tapi bisa gitu loh mam. Jadi kita harus pikir baik-baik. Kalau diri kita tidak mau diperlakukan seperti itu, maka kita juga jangan melakukan seperti itu. Kalau misalnya mami berbuat salah, terus mami dimarah, dibentak, mami mau nggak? Nggak mau kan, sakit hati kan rasanya. Begitu juga dengan anak tuh sama kayak kita mi. Dia tuh juga bisa sedih karena maminya gitu. Terus kalau kita salah, terus kita dipukul, mami mau nggak dipukul? Nggak mau kan? Nggak ada yang terima kalau dirinya dipukul walaupun dia salah gitu loh. Jika mami bisa merasakan sakit, apalagi anak sekecil itu, dia juga bisa merasakan sakit mah. Dia juga akan merasakan trauma yang cukup berat gitu ya di hidup dia jika itu diteruskan terus menerus. Nah, poin yang ketiga, mami merasa sangat-sangat lelah dengan hal yang ada di sekeliling mami. Contohnya, ini hanya contoh, mami tuh merasa lelah karena anak mami GTM setiap kali makan. Mami merasa lelah karena anak mami itu selalu rewel. Mami merasa lelah karena suami mami itu tidak perhatian. Mami merasa lelah karena mami selalu mendengar cibiran dari orang-orang di sekitar mami. Mami merasa lelah karena mami kekurangan uang gitu. Mami pengen beli ini nggak bisa, pengen beli itu nggak bisa. Hal-hal seperti ini bisa berdampak di emosinya mami, bisa berdampak di mentalnya mami. Karena semua hal itu tertimbun di pikiran mami. Akhirnya jika ada sesuatu yang bikin mami kesal, hal sepele aja itu bisa kayak bikin bom meledak gitu. Jadi mami bakal langsung luapin semua kekecewaan, kemarahan mami ke anak. Padahal anak tuh hanya nggak sengaja ngelakuin sesuatu yang salah gitu. Contohnya, misalnya mami udah kasih tahu nih anaknya jangan lari-lari gitu kan, tapi anaknya masih lari, akhirnya ada barang yang pecah. Lalu mami marah sama anaknya. Tuh kan udah dikasih tahu nggak mau dengar, tuh kan pecah kan jadinya marah.
karena masalah sepele gitu. Sebab barang itu bisa dibeli. Yang harus kita khawatirkan yang pertama itu adalah apakah anak kita terluka saat barang itu pecah. Tahu nggak seberapa sakitnya kita, misal kita mengalami sesuatu hal dan kita dimarah itu karena hal itu pecah, bukan dikhawatirkan diri kita kenapa-napa. Pasti mami bisa kecewa jika pasangan yang melakukan hal itu. Anak juga bisa seperti itu. Jadi ya itulah 3 poin yang bisa menjadi penyebab mami menjadi gampang emosi. Terus solusinya gimana sih? Nah, ini solusi versi aku ya, Mam. Jadi jika mami merasa mami gampang emosi karena poin yang pertama, karena menaruh ekspektasi terlalu tinggi, maka mulai saat ini jangan menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak. Sesimpel itu, tapi tidak mudah. Karena biasanya orang tua mengharapkan yang baik-baik untuk anaknya. Contohnya, mami melihat anak umur 3 tahun udah bisa ABC gitu misalnya, sedangkan anak mami belum bisa. Mami harus tahu kemampuan dan IQ setiap anak itu berbeda. Jadi mami tetap bisa ajarin anak mami dengan cara pelan-pelan tapi pasti seperti itu. Jadi jangan taruh ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak. Nah, jika mami mengalami emosi karena penyebab poin yang kedua, itu sebenarnya agak sulit diubah tapi bisa. Jadi mami pelan-pelan. Pertama, berusaha untuk ngomong lebih lembut ke anak. Karena biasanya kalau orang tua sering bentak itu ngomongnya kasar ke anak. Jadi biasakan untuk ngomong lebih lembut ke anak. Misalnya mami bikin challenge nih buat diri sendiri. Oh, selama 1 minggu ini aku bakal berusaha ngomong lembut ke anak gitu. Jadi kayak membuat kebiasaan baru gitu di diri sendiri. Habis itu mami juga berusaha kalau misalnya anaknya lagi rewel, terus mami gampang kepancing nih emosinya, terus tangan bisa spontan pukul gitu kan. Coba mami diam aja terus mami eratkan tangannya kayak gini, atau mami lipat tangannya kayak gini. Kalau misalnya emosi gitu kan, mami berusaha nahan emosi, mami coba diam sejenak sekitar 5-10 menit. Biasanya itu bisa cukup berhasil gitu ya. Atau kalau memang masih meluap-luap emosinya, mami bisa langsung pergi ke WC, cuci muka pakai air, terus tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas beberapa kali. Nah, biasanya yang saya dengar itu pada saat emosi, hal-hal seperti tadi tidak terpikirkan. Betul nggak, Mam? Nggak kepikiran karena udah keduluan emosi gitu. Tapi bisa, Mam, bisa. Karena itu juga terjadi di diri aku gitu loh. Karena aku pernah ngalamin, jadi aku bisa tahu posisinya seperti apa. Jadi kalau memang bisa mami mengalami emosi pada saat itu, mami bisa coba salah satunya. Biasanya aku bakal diam dan tutup mata. Aku bakal tutup mata, lalu aku bakal diam, terus aku bakal lipat tangan aku supaya aku jangan mukul gitu. Walaupun mukulnya cuma nyentil gitu ya, tetap aja itu sakit gitu loh. Gini, abis itu aku bakal diam sama 5-10 menit. Terus kalau masih emosi, aku bakal langsung lari ke WC. Aku bakal langsung cuci muka. Terus aku bakal kayak menyadarkan diri aku untuk nggak emosi gitu. Biasanya itu berhasil di aku ya, karena aku juga tipe orang yang susah mengontrol emosi gitu. Terus jika mami merasa mami ada di poin yang ketiga gitu, nah hal ini mami harus coba omongkan sama suaminya. Ajak suaminya ngomong. Terkadang wanita itu cukup aneh gitu ya. Jadi dia mau suami ngerti tapi dia nggak ngomong gitu. Bingung aku tuh. Suami tuh bukan makhluk yang sekreatif wanita gitu ya. Walaupun memang ada laki-laki yang kreatif gitu, tapi bisa jadi suami kamu tidak tergolong laki-laki yang kreatif, punya inisiatif gitu. Jadi kamu coba ngomong sama suami kamu secara baik-baik. Misalnya kamu capek nih, hari ini kamu gak mau suapin anak kamu, misal pagi ini atau malam ini kamu gak mau suapin anak kamu karena kamu takut emosi nih, takut meledak-ledak nanti kamu marahnya. Kamu bisa konsultasikan dan kamu ngomong sama suami kamu, yang boleh gak malam ini kamu yang suapin gitu ya, soalnya aku gampang emosi belakangan ini, mungkin aku capek, aku lelah ya. Nah, bisa digantikan posisinya. Atau kamu merasa
anak kamu nih rewel gitu ya, diajak mandi nggak mau mandi gitu, nangis-nangis, meronta-ronta, itu udah biasa ya, anakku juga biasa kayak gitu. Jadi kalau dia seperti itu, aku bakal berusaha nenangin diri lagi. Misalnya nggak ada orang nih buat gantiin kita, coba tenangin diri dulu, tenangin, oh ya udah nggak mau mandi ya, ya udah nanti aja ya mandinya, nanti aja, agak siangan mandinya nggak apa-apa, yang penting jangan nanti kamu emosi terus kamu mukul anak kamu, kasihan nanti secara mental dan fisik anak kamu tuh tersakiti gitu loh. Nah kira-kira seperti itu ya Mam, and ini tuh segala yang pernah terjadi di diri aku, jadi aku pengen berbagi karena menurut aku jika aku bisa nolongin orang melalui video ini, aku tuh seneng banget gitu loh. Mam pernah nggak sih ngerasain kayak lebih happy bisa nolongin orang daripada nerima bantuan dari orang gitu. Aku juga sering nerima bantuan dari orang tapi aku nggak se-happy itu. Aku lebih happy saat aku bisa nolongin orang gitu. Jadi video ini tuh nggak pakai teori aja, tapi menurut pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi tolong Mami kalau nonton ini tolong jangan di skip ya Mam, biar isinya tuh dapat gitu loh. Oke, segini aja dulu video aku. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, membantu, teman-teman suka sama video ini, tolong dong bantu aku dengan like-nya, komen di bawah teman-teman mau aku bahas apa sih di episode berikutnya. Terus jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis Mam, tidak berbayar. Habis itu jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalau aku ada update video terbaru Mami bisa langsung dapat pemberitahuan dan bisa langsung nontonin video itu. Terus jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang Mami punya biar teman-teman yang lain bisa ikutan nontonin video ini dan video ini bisa terus berkembang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.